Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah. Ini teriak Allahu Akbar. Subhanallah kelompok generasi Z. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah, Ini kelompok putrane siapa ini? Kelompok bin Maksum. Generasi Z, Gen Z. Kalau ini kelompok keluarga dari Bani mana ini? Campuran. Keluarga Bani. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah Menempatkan di sini. walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah, Sugeng Rawuh, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah
لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustaz Haji Ali Abdul Aziz, yang terhormat sesepuh bini sepuh keluarga besar Bani Asmawilja dan segenap keluarga yang hadir yang berbahagia pada kesempatan hari ini. Tiada kata yang lebih indah selain ungkapan syukur yang mendalam. Dengan penuh kebahagiaan kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara yang penuh kehangatan di hari ini. Hari ini bukan pertemuan biasa, tetapi sebuah momentum berharga untuk mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan kebersamaan, dan tentunya saling memaafkan dalam acara halal bihalal keluarga besar Bani Asmawilja. Semoga kebersamaan kita hari ini membawa keberkahan dan semakin mempererat tali persaudaraan yang telah terjalin dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya semata sehingga hari ini hari Senin 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan tanggal 31 Maret 2025 di Rumah Makan Berkembar kita semua dapat berkumpul dalam acara halal bihalal keluarga besar Bani Asmawilja dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada kehadiran junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga serta pengikutnya, dan senantiasa semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan saya membacakan serangkaian acara halal bihalal pada hari ini. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan, yang ketiga permohonan doa restu keberangkatan haji, yang keempat tausiah dan doa penutupan, dan yang keenam sungkeman, serta yang terakhir lain-lain hiburan dan makan bersama.
humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan janganlah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dalam segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka acara penelitian hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Terselenggaranya acara pada siang hari ini tentu tidak lepas dari kegiatan panitia yang menyempatkan waktu dan tenaganya demi kelancaran acara siang hari ini. Oleh karena itu, mari kita ikuti sambutan ketua panitia yaitu Haji Fajar Sodik. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada para sepuh dan para bisu, keluarga Bani Asma Wirda, serta mas, mbak, tantenya ada dua. Kalau saya akan menyebut tante, ini tinggal dua. Kita pertahankan ya. Dan ponakan-ponakan, cucu, walaupun bukan cucu langsung tapi sudah punya cucu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak bosan-bosannya harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tidak kita sadari, terutama nikmat Islam. Kita tetap istiqomah dalam Islam. Nikmat sehat, kita masih bisa berkumpul, bersilaturahim di tempat yang insya Allah penuh barokah. Dan juga nikmat sempat ya. Sempat kita bersilaturahim seperti ini itu adalah merupakan karunia yang perlu kita syukuri, karena di bulan yang penuh kemenangan ini
kita kumpulkan di satu tempat untuk bersilaturahim berhalal bihalal. Jadi kalau kita tidak menempatkan di satu tempat ini, nanti kita repot berkunjung ke sana, di sini, kemari, dan lain sebagainya. Itu yang harap kita tidak menyadari hal seperti itu. Dan kita mengadakan acara sawalan ini, halal bihalal ini merupakan tradisi yang sudah jauh turun-temurun sejak, kalau tidak salah perhitungan, sejak saya kecil, mungkin masih balita, dan alhamdulillah sampai sekarang masih kita lanjutkan terus. Dan pada saat itu yang saya ingat, ini masih TK, itu kita selalu mengadakan sawalan di tempat rumahnya yang Asma Mirja. Pada saat itu saya belum pernah mengalami Bapak yang Asma Kakung yang masih hidup pada saat itu. Yang saya alami adalah yang Asma Putri dan ke-10 anak dan mantunya. Dan pada saat itu semua masih hidup. Tempatnya di rumahnya yang Asma di Turkecan, yang alhamdulillah rumah tersebut sekarang masih ada dan saya yang menempati, alhamdulillah. Jadi itu merupakan suatu kehormatan bagi kami dan merupakan beban yang harus saya amati supaya rumah tersebut tetap kita jaga dan kita pelihara. Kita kalau mengadakan sawalan sejak dahulu itu selalu di rumah yang Asma sampai yang Asma meninggal dan almarhum, dan ayah saya juga meninggal tahun 87. Bapak saya meninggal, yang Asma tahun 88 meninggal. Kemudian setelah itu masih beberapa tahun masih di rumah kami, di rumah yang Asma itu, hingga tepatnya berapa tahun saya kurang tahu, lupa. Kemudian dirapatkan untuk selanjutnya itu berpindah-pindah, mana yang mempunyai tempat yang ongger menyempatkan diri, ataupun di tempat lain yang kita pinjam sewa dan lain sebagainya, hingga yang pada hari ini di warung makan Lengkembang. Kemudian saya ucapkan terima kasih kami sebagai yang ditunjuk ketua panitia di sini. Ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kepada tim kami, tim kepanitiaan, terutama tim konstruksi dan seksi ruang tempat yang semuanya terwakili oleh masing-masing bonggol. Jadi kalau semisal ada yang kurang seret dan lain sebagainya, mohon dimaafkan dan dimengerti, karena ini sudah mewakili masing-masing keluarga bonggol. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang dimana penyelenggaraan acara salat ini berjalan dengan baik. Semua kita luput dari kerja panitia dan juga dukungan dari dana yang terkumpul masing-masing bonggol dan dana yang personal yang secara sukarela dan penuh keimanan membantu pelaksanaan acara ini, jadi semuanya sukses yang kita bicarakan. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Sebagai penutup, saya mau bacakan pantun. Akad nih. Burung merah
meliuk kaki pendeknya. Itulah saatnya hari bahagia bersama keluarga Seman Mirja tercinta. Mana tepuk tangannya? Tidak banyak yang bisa kami sampaikan kembali. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum dari kami pribadi dan keluarga kepada Bapak Ibu dan semuanya. Bila saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun sambutan berikutnya oleh Ibu Haji Nurida yang merupakan sesepuh keluarga Bani Ismail. Kepada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadaa ajalan wa ajalun musamma indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku sekalian dari keluarga Bani Asman, dari yang tertua sampai yang termuda, mudah-mudahan kita dalam sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sebagai ulat-ulat atau wejangan persekutuan mewakili kesatuan. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa menciptakan kekeluargaan yang betul-betul terpulang kedamaian, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Maka hari ini akan saya sampaikan dari hal bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Ini akan saya sampaikan cuma satu yang akan saya sampaikan, walaupun ada 5, tapi ini sifatnya ya cuma ini wejangan yang ada hubungannya dengan silaturahim. Memang yang pertama adalah bertobat, yang kedua punya akhlakul karimah. Saya mohon jangan pada ngomong sendiri. Ini pesan dari saya semua. Mohon dengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan juga. Yang ketiga, berprasangka baik. Yang keempat, mengingat akan mati. Dan yang kelima adalah cinta sesama. Yang katakan cinta sesama, sebab ada hubungannya dengan silaturahim keluarga ini. Saudara-saudara saya hormati, yang saya cintai dan saya sayangi, ini merupakan silaturahim usaha kita. Kita jalin silaturahim yang baik. Seandainya ada hal-hal yang kurang baik terjadi, usahakanlah kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, menjadi orang yang bisa menahan amarah, bisa menahan amarah. Jangan sampai kita mengumbar lisan kita dengan amarah, dengan tuduhan yang tak benar, apapun juga hilangkan semua. Rukunkanlah apalagi keluarga benar bisa sana. Seandainya hal kurang baik jangan sampai terjadi. Mungkin kita sampai ngomongan jengkelan dengan si asib, jangan sampai. Sebab tidak akan bisa masuk surga orang yang memutuskan kali ya karena ini jelas dan hukumnya itu sudah sangat roh. Lebih 3 hari saja layak hidup ini ayah doa tidak dihalalkan bagi seorang muslim yang mendiamkan saudaranya
Hari 3, Sebentar aja. hari Sebentar aja. kita introspeksi sendiri. Barang siapa yang mungkin ada persoalan, lebih baik cepat di ini pesan dari saya, ucapan dari saya. Marilah kita jalin silaturahim ini setelah dan rukun kembali. Jangan sampai kita berpecah belah hanya karena gara-gara urusan sepele. Hanya ini yang saya sampaikan. Saya ini sebagai wakil dari Kesepuan hanya memberikan jangan memberikan nasihat, mudah-mudahan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin hari ini saya sampaikan juga taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf saya kata-kata saya mungkin menyinggung, saya juga mohon maaf. Saya akhir sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutan dan pesannya untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara permohonan doa restu dari keluarga yang berangkat haji tahun ini yang akan dipandu oleh Ibu Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menginformasikan untuk keluarga Asmawi Gejah yang niat untuk melaksanakan haji tahun 2025, monggo untuk menghubungi saya karena sehabis tausiah mau didoakan oleh Ustaz. Ada lagi enggak? Ini selain yang mau saya sebutkan dari dua suami istri, ada lagi dari keluarga Asma. Barangkali ada yang tahu informasinya selain ini. Ya, sementara saya informasikan, mohon untuk didoakan Pak Ustadz nanti yang insya Allah diaminkan oleh kita semua. Yang pertama Bapak Imam Sungada dan Ibu Dewi Larasati. Disilakan untuk ke depan untuk memohon doa restu. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini tidak bisa hadir Bapak Fajar Agus Salim dan Ibu Setyo Dirahayu. Untuk segera ke depan Pak Imam dan Ibu Dewi untuk pamitan dan nanti insya Allah mau didoakan oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan oleh panitia. Langsung saja karena acaranya masih cukup banyak untuk acara pamitan haji. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tahun ini kami beserta istri saya ada undangan untuk menunaikan ibadah haji. Untuk itu tentunya kami sebagai manusia yang tentunya punya salah dalam pergaulan sehari-hari, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, mungkin bisa melalui WA, ada hal-hal atau perkataan atau tingkah laku yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, segenap keluarga Haji Asma. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kehilapan kami. Mau memaafkan ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Begitu juga kalau Bapak Ibu ada yang kesalahan pada saya juga akan saya maafkan. Dan sekalian untuk itu kami mohon doa restunya kepada Bapak Ustaz, mohon untuk didoakan agar kami berdua bisa melaksanakan rukun yang wajib dan sunnahnya. Saya kira itu karena waktunya masih untuk acara jangan selesai, untuk sambutan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia,
Ali Abdul Aziz. Kepada beliau dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hadiya laula an hadana Allah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna Ma'asyiral hadirin, keluarga besar Bani Asma Dirja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sebutkan satu persatu, takut salah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang biasa memberikan nikmat yang sangat luar biasa, terutama yang baru kita lewati kemarin, bulan Ramadan. Kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya, dengan kebaikan-kebaikan, qiyamul lail, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Kira-kira pada khatam Quran ada yang dapat 3 khataman? Ada? Alhamdulillah. Ada yang 2? Ada yang 1? Ada yang setengah? Banyak. Ya, semoga ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya. Semoga Allah berkenan untuk menerima ibadah kita tersebut, dijadikan sebagai catatan yang luar biasa untuk kita di sisinya, dan Allah juga memaafkan segala kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita selama bulan Ramadan kemarin, dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menjadikan kita orang-orang yang layak masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebabnya kita mengenal iman, mengenal Islam sebagai jalan keselamatan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Silaturahim adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Kalau dibuka, dikasih gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala, mbahnya bapak-bapak dan ibu-ibu, Mbah Asma dan ibu, ya, ini lagi tersenyum karena dilihat anak keturunannya rukun, guyup, bisa bercengkerama, terutama di hari yang mulia ini. Dan ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Dan kita berharap dengan kumpulnya kita pada hari ini, kita juga dikumpulkan nanti di surganya Allah SWT. Karena ada sebuah klausul, ada pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba. Allah menyatakan, dan orang-orang yang beriman, lalu keimanan ini diteruskan, diikuti oleh keturunan mereka. Alhamdulillah, yang Asma termasuk orang yang beriman, dan bapak-bapak dan ibu-ibu juga mendapatkan bagian daripada keimanan tersebut. Maka apa yang Allah nyatakan?
alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan mereka semua itu dengan keturunannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tanpa mengurangi nilai amal masing-masing. Jadi nanti mungkin ya wallahu a'lam, tapi ini bayangan saya, ada komplek Bani Asma nanti di surga. Ya, gua punya kompleks terkumpul di sana ya sama ayah. Karena dikumpulkan kita sudah ya, masing-masing tetap dengan nilai tertinggi dan terendahnya. Ya. Jadi surga ini bertingkat, tapi nanti ada tempat yang kita mungkin bisa berhubungan antara keluarga, ya istilahnya komplek. Ya. Komplek itu kan ada bagian utama, ada bagian sedang, ada bagian yang biasa, ya kan begitu ya. Nah ini nanti tergantung amalnya. Nah tadi yang baca Qurannya banyak, insya Allah tinggi itu amalnya tuh ya. Karena kedudukan kita akan ditentukan oleh banyaknya bacaan Al-Quran. Maka itu jaga, pertama biasakan kita untuk selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah penolong kita. Dan yang kedua, jagalah silaturahim kita, karena silaturahim ini jalan kita lempeng masuk surga. Allah Subhanahu Rasulullah SAW Allah sendiri langsung menyatakan dalam hadis qudsi, khalaqtur rahim, akulah yang telah menciptakan ar-rahim. Apa itu ar-rahim, Bu? Apa? Kandungan, ya. Wastaqtu isman fi ismi, dan aku ambil dari kalimat rahim ini untuk namaku. Maka Allah punya dua nama dari kalimat rahim ini, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa? Karena kita ini berasal dari rahim. Kenapa dikasih nama rahim? Dengerin apa buat? Cuma menangnya menang bingung apa gimana? Semestinya ibu-ibu yang bisa jawab ini, ya. Di sini juga ada para ustazah, insyaallah ya. Apa? Kenapa dikasih nama rahim? Bahasa Arab ini punya khususnya. Sesuatu itu kalau dikasih nama punya makna, ya. Maknanya sesuai dengan namanya. Maka itu kenapa kalau bahasa lain saya tidak dapatkan. Misalnya ada orang asing dikasih tahu dalam bahasa Indonesia rumah, dia baru belajar bahasa Indonesia, kira-kira dia bisa tahu nggak rumah itu artinya apa? Dia nggak tahu karena nggak ada arti kata ya, bukan makna ya, maknanya tempat tinggal, tapi arti katanya nggak ada. Tapi kalau bahasa Arab itu mesti ada arti kata, jadi setiap kalimat itu ada arti katanya. Contohnya misalnya mungkin bapak-bapak dan ibu tahu bahasa Arabnya rumah apa, Bu? Baitun. Kenapa disebut dengan baitun? Itu ada artinya, karena diambil dari kata bata yabitu baita, yaitu tempat tidur di malam hari. Kita kalau tidur malam hari di mana? Di rumah, ya. Maka rumah itu disebut dengan bait. Ada nama lain maskan, dari karena sakana yaskunu, bisa diartikan menempati, jadi tempat tinggal, ya. Bisa diartikan dari kalimat sakinah, tenang, karena di rumah kita menjadi tenang. Nah, ini adalah arti kata. Nah, kalimat rahim ini punya arti kata. Memang arti katanya, arti maknanya adalah kandungan. Tapi kenapa disebut dengan rahim? Kenapa bahasa Arab menyebutkan itu dengan rahim? Karena pertama kali terjadi pembuahan, maka janin itu sudah diberikan kasih sayang.
Jadi rahim ini adalah tempat memberi kasih sayang. Kasih sayangnya apa? Ibu-ibu yang harus jawab ini. Ibu, aduh, banyak mandi. Bapak-bapak menjawab, takutnya alasannya saya nggak punya rahim yang nggak tahu ya. Kenapa? Pertama, sayang itu diberi makan. Jadi itu diberi makan ya Bu? Hah? Apa makanannya? Ini yang kadang-kadang nggak disadari oleh orang. Apa makanannya Bu? Mestinya ibu-ibu yang jawab ini. Bu? Kuning gimana? Apa makanannya? Kalau sari makanan, iya betul. Tapi sebenarnya makan bayi itu apa? Makanan janin. Nah inilah yang kita harus sadari ya. Kenapa perbedaan antara lelaki dengan perempuan yang tidak akan pernah sama, yaitu darah haid. Ya. Jadi perempuan itu memang sudah disiapkan oleh Allah untuk punya keturunan. Kalau laki tidak bisa. Maka darah haid inilah yang menjadi sumber makanan. Kalau dia tidak ada janin, dia keluar. Karena sifat makanan kalau kelamaan apa? Basi. Maka dia harus keluar. Kalau enggak, tidak akan keluar. Makanya di dalam kitab harus akan dikatakan, ya apa? Definisinya haid itu damul kharij, darah yang keluar min farjil mar'ah, dari rahimnya wanita, ala sabilis sehat, atas dasar sehat. Jadi wanita kalau haid benar bagus, sehat. Nah makanya nanti kalau dia menopause, dia nggak bisa punya anak. Kenapa? Karena nggak ada makanannya. Pembuahan terjadi, tapi makanannya nggak ada. Baik janin ini nggak berkembang. Ya Bu? Bu? Paham bukan Bu? Jadi tidak akan pernah sama laki dengan perempuan ya. Makanya kalau ada orang laki terus ngaku saya ini sebenarnya jiwanya perempuan. Nah, apa tuh? Gemblung dia ya. Gak akan, laki tidak akan pernah menjadi perempuan, perempuan tidak akan pernah menjadi laki, karena tarkibul dalamnya ini beda. Anatomi dalamnya itu hampir sama, tapi ada bagian-bagian khusus yang memang Allah siapkan untuk penerus ras manusia ini. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama yang diberikan adalah makanan. Allah siapkan makanan. Makanya manusia jangan sombong, ya Pak ya, Bu, jangan sombong. Makanan kita apa Bu? Waktu di perut, ya. Kalau ada manusia sombong, katanya kamu makannya dulu apa? Tanya aja, ya. Kamu dijanin dulu makan darah haid. Nah ini adalah hal yang memang Allah siapkan. Makanya Allah katakan pertama, rahim itu tempat memberi kasih sayang. Kasih sayang pertama adalah makanan. Kasih sayang yang kedua apa Bu? Allah tanamkan dalam hati sang ibu rasa sayang yang luar biasa. Makanya kebanyakan wanita itu begitu dia hamil, beda dia punya perasaan. Lalu Allah tanamkan rasa sayang kepada orang yang ada di sekitarnya. Sampai tetangganya kadang-kadang ngirimin makanan. Ya Bu, bukan apa ya? Bukan ngiler ya.
Ya kalau lagi bikin makanan kadang-kadang tetangga ngiler nih buat yang apa yang hamil, bukan ngiler katanya dia, pengen nyium baunya tapi tidak ada makanannya. Ya. Sampai begitu, sampai ada orang kalau lihat wanita hamil pasti kesian. Naik bis dikasih tempat duduk. Ya. Dan ini adalah bagian dari kalimat rahim tadi. Maka itu Allah nyatakan ya dalam hadis tadi, waman wasalahu wasalatuhu. Barang siapa yang menyambung tali silaturahimnya, maka akan aku sambung dengan rahmatku. Ya Pak ya, Bu, disambung dengan apa? Rahmat Allah. Waman qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutus tali silaturahimnya, maka akan aku putus dari rahmat. Tadi sudah disampaikan oleh sesepuh Bani Asma, la yadkhulul jannah al-qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kenapa diputus dari rahmat Allah? Rahmat Allah ini gunanya untuk apa? Untuk apa Pak? Untuk masuk surga. Kita nggak akan masuk surga dengan amal kita. Sebanyak apapun amal kita nggak akan bisa. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Ya. Sampai Nabi dikatakan, Nabi sendiri, ya Rasulullah, bagaimana dengan sama dengan aku? Hanya Allah memberikan rahmat yang luar biasa kepadaku sehingga aku bisa surga. Jadi untuk masuk surga dengan rahmat Allah. Lalu apa guna amal kita? Baca Quran kita, sedekah kita. Nah, manfaatnya untuk kedudukan kita nanti di dalam surga. Pengen yang tinggi apa yang rendah Pak? Nah, pengen yang tinggi. Ya, otomatis amalnya harus dibanyak. Ya, makanya insya Allah Bani Asma ini semuanya akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan kembali di dalam surga Allah Subhanahu. Kita menyambung pada hari ini kebaikan silaturahim yang terhubung dengan nama yang Asma, maka insya Allah ini menjadi satu catatan baik untuk kita. Dan yang kedua, dengan menyambung tali silaturahim ini kita sedang berbakti kepada kedua orang. Salah satu cara berbakti ketika ditanya, ya Rasulullah, halli min birri walidayya ba'da wafat. Ya Rasulullah, ada enggak caraku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah wafat keduanya? Kata Rasulullah, ada. Yang pertama yang Rasulullah sebut, sil rahimah, sambung tali silaturahimmu dengan sebab keduanya maka kalian terhubung dengan saudara-saudaramu, sambung. Maka menyambung tali silaturahim itu pahalanya sangat luar biasa. Sampai dikatakan siapa yang ingin panjang umurnya. Siapa yang ingin panjang Pak? Apa ada yang mau pendek? Pada takut semua. Nah, otomatis pada pengen panjang umur. Kalau doanya dikabulkan dikasih 100 tahun lagi gimana? Manusia serba salah, minta panjang umur dikasih panjang malah katanya belakang. Siapa yang ingin panjang umur maksudnya dalam apa? Dalam berbuat. Umur kita mungkin pendek, tapi karena perbuatan baik kita, tanaman amal jariah kita, sedekah jariah kita, maka umur kita ini menjadi panjang. Salah satu contohnya siapa Pak? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman itu wakafnya sampai sekarang masih dikelola di Madinah untuk kepentingan kaum muslim. Walaupun umurnya pendek 80 tahun, panjang juga ya. Tapi secara umur akhirat pendek 80 tahun. Tapi amalnya sangat bersambung terus-menerus sampai sekarang dan sampai hari ini. Namanya dia punya tanaman yang sangat banyak di dalam kehidupan.
itu jaga tali silaturahim. Ya. Manfaat yang kedua, menambah rezeki. Pengen ditambah rezekinya? Pengen nggak Pak? Bu? Pengen kalau rezeki pada sebelum ya. Ya maka ini siapa yang ingin dua hal ini, maka jagalah, sambunglah tali silaturahim. Tapi Rasulullah juga memberikan definisi, ya, laisal wasil bil mukafi. Yang disebut menyambung tali silaturahim itu bukanlah mendatangi orang yang telah mengunjungi kita, tapi justru yang disebut yang menyambung tali silaturahim adalah orang-orang yang mendatangi orang-orang yang memutuskannya. Jadi siapa saudara kita yang mungkin terbawa hawa nafsu, terbawa emosi, lalu dia tidak mau kenal lagi, tidak mau berhubungan dengan kita lagi, datangi. Kita jangan bawa nafsu, karena setiap pertengkaran yang untung siapa? Setan. Kita nggak untung, sama-sama nggak ada untungnya, dua-duanya nggak ada untungnya. Nah, inilah yang harus kita bangun kembali untuk kebaikan di dalam keluarga kita. Insya Allah dengan niat baik semuanya yang ada di sini, maka tercatat sebagai penyambung tali silaturahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu telah berbakti kepada kedua orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan ini adalah sebuah kebaikan yang sangat luar biasa, yang sangat menguntungkan bagi kedua orang tua kita yang telah ya. Semoga kalimat pendek ini bisa membawa pemahaman yang lurus untuk kita, untuk membangun kembali silaturahim di antara kita dan menghilangkan segala sangka-sangka, suudzon kepada saudara kita. Mari kita bina kembali supaya keluarga besar kita ini semakin akrab, semakin rukun, semakin guyup, supaya kedepannya semakin membawa kenikmatan untuk kita, bukan hanya kenikmatan dunia, tapi juga pahala yang banyak, terutama kepada panitia. Jangan pernah bosan, ya. Siapa nanti yang ditunjuk pada panitia, jangan pernah bosan. Kenapa? Ini pahalanya per orang, ya, pahalanya per orang yang datang itu, maka panitia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Maka jadikanlah ini sebagai tanaman-tanaman kebaikan untuk diri kita. Dan saya tidak ingin berpanjang kata karena mungkin acara masih banyak, ya. Dan mari kita doakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga Bani Asma ini dan keluarga bapak-bapak dan ibunya dari yang ada di samping, mungkin dari keluarga lain karena menikah, ya, dijadikan keluarga yang rukun, guyup, berbahagia di dalam kekeluargaannya, dan tersambung tali silaturahimnya, dan dihilangkan segala perkara-perkara yang mengganggu hubungan tali silaturahim tersebut, dan dijadikan kita semua sebagai orang-orang yang layak dan patut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, mari kita doakan juga untuk saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji, yaitu Bapak Imam Sungada dan Ibu Dewi Larasati, dan Bapak Fajar Agus Salim dan Ibu Setio di Rahayu. Yang kedua pasang ini akan menjalankan rukun Islam yang kelima, pergi ke Baitullahul Haram, ya. Semoga perjalanan kedua pasang keluarga ini diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keselamatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan manisnya, dan dihilangkan segala gangguan dalam perjalanan tersebut, dan diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan seluruh manasik haji
hajinya dengan baik dan berhak mendapatkan hajjan mabrura wa sa'yan masykura wa dzamban maghfura wa tijaratan tartabur, diberi haji yang mabrur yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kita semua juga diberikan rezeki yang kebaikan Allah di dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Ya Allah, persatukanlah dan rukunkanlah dan guyurkanlah hati-hati kami terhadap saudara-saudara kami, dan hilangkanlah segala perkara-perkara yang merugikan persaudaraan ini ya Allah, dan tunjukkanlah kami jalan-jalan keselamatan, dan bimbinglah kami untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya-Mu ya Allah, dan berikanlah kami kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami pada siang hari ini telah berkumpul untuk merajut silaturahim atas nama keluarga besar Yang Asma Dirja. Ya Allah, jadikanlah amal baik ini amal yang Kau terima, dan jadikanlah ini sebagai catatan baik untuk kami di sisi-Mu, sehingga dengannya Engkau memasukkan kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau sia-siakan apa yang telah kami perbuat pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan, kekurangan-kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka bukakanlah pintu maaf-Mu dan pintu ampunan-Mu untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, rukunkanlah kami, terimalah kebaikan kami, dan berilah kebaikan untuk kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa-dosa kedua orang tua kami dan kakek-kakek nenek kami terus ke atas sana. Dan ampunilah segala dosa anak keturunan kami dan saudara-saudara kami, dan dosa pasangan-pasangan kami, dan dosa tetangga-tetangga kami, dan dosa kawan-kawan kami, dan dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, dan dosa orang-orang yang telah kami jahati. Ampunilah dosa kami seluruhnya ya Allah, dan dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara keluarga kami akan ada yang pergi haji menunaikan rukun Islam yang kelima ke Baitullah, ke rumah-Mu ya Allah, yaitu Bapak Imam Sungada dan Ibu Dewi Larasati, dan Bapak Fajar Agus Salim dan Ibu Setiodi Rahayu. Maka berilah keselamatan kepada keduanya, kedua pasang ini. Berikanlah keselamatan, keamanan, perlindungan dari perkara-perkara yang merugikan, dan terimalah manasiknya ya Allah, dan lancarkanlah manasiknya. Berikanlah kesehatan agar bisa menjalankan seluruh program haji dengan baik tanpa ada yang kurang, dan jadikanlah haji keduanya, kedua pasang ini, haji yang mabrur, dan sa'inya diterima, disyukuri oleh Allah.
Subhanahu wa ta'ala dan menjadi dosa yang terampuni seluruhnya dan menjadi perdagangan yang tidak pernah merugi selamanya. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah berkumpul pada siang hari ini, maka kumpulkanlah kami lagi nanti di surga-Mu ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab. Kami menyadari banyak sekali kekurangan dalam amal kami, tapi kami selalu berharap dengan rahmat-Mu, karena ampunan-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami, dan rahmat-Mu lebih kami harapkan daripada amal-amal yang kami kerjakan. Ya Allah, limpahkanlah kami dengan rahmat-Mu dan ampunan-Mu dan ridha-Mu, dan jadikanlah kami hamba-hamba Allah yang saling sayang menyayangi dan saling bantu-membantu, tolong menolong di dalam kehidupan ini, di dalam saya. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin segala tamu dan berbahagia, dengan usianya pembacaan doa, maka usai pula kita pada siang hari ini. Nanti setelah saya tutup acara pada hari ini, akan ada acara sungkeman lain-lain dan menikmati jalan yang akan disediakan. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara sekaligus mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih atas segala kehadiran hadirin sekalian. Semoga pertemuan hari ini menjadi rahmat untuk kita semua dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu